Ya baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi kelompok 4 untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan belajar peserta didik. Dalam poin pertama yang akan kita bahas adalah konsep dasar psikologi. Ya baik, saya akan membahas pada bab 1 konsep dasar psikologi perkembangan, yang membahas tentang konsep dasar perkembangan. Nomor 1, pengertian, pertumbuhan, kematangan, dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan pada fisik individu yang lebih mengarah kepada tinggi badan dan berat badan. Nomor 2, pengertian kematangan suatu keadaan atau kondisi pada suatu organ isi baik terhadap satu sifat atau individu. Nomor 3, pengertian perkembangan bertambahnya kemampuan bersosialisasi, pegang orang lain, dan lingkungan. Ya baik, bagian B, prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan lebih mengarah kepada seorang anak yang mengalami perkembangan dalam pendidikan maupun di dalam lingkungan keluarganya. Di sini saya akan menyebutkan poin-poin yang berkaitan dengan perkembangan. Nomor 1, tipe-tipe perubahan. Nomor 2, pola pertumbuhan fisik. Nomor 3, karakteristik perkembangan. Nomor 4, perbedaan individu. Nomor 5, pola perkembangan bersifat periodik. Nomor 6, terdapat tugas perkembangan dalam setiap periode. Bab 2, aspek-aspek perkembangan. Dalam perkembangan sosial, di sini adalah bagian A, membahas tentang perubahan dalam perilaku sosial. Perubahan dalam perilaku sosial dalam waktu yang singkat, remaja selalu mengadakan perubahan radikal, yaitu dari cara tidak menyukai lawan jenis sebagai teman yang menjadi lebih menyukai teman dari lawan jenisnya, terlebih khusus laki-laki, daripada sejenisnya atau perempuan, dengan meluaskan kesempatan atau waktu untuk melibatkan diri dalam kegiatan sosial, maka wawasan atau pemikiran secara sosial semakin membaik. Bagian B, pengelompokan sosial baru. Dalam pengelompokan sosial baru, saat berlangsungnya pertumbuhan anak pada masa remaja, terdapat perubahan minat terhadap kelompok yang terorganisasi dan masih diawasi oleh orang dewasa atau kedua orang tuanya. Kemudian minat kelompok ini juga secara cepat menurun karena seseorang anak remaja sementara mengingat ke arah yang dewasa, yang tidak mau diperintah atau diorganisasikan oleh kelompoknya pada masa akhir remaja, atau minat kelompok secara cenderung atau berkurang dan digantikan dengan kelompok kecil yang hubungannya tidak terlalu akrab. Ya baik, dalam bab 3 saya akan membahas tentang teori-teori psikologi perkembangan. Dalam teori-teori psikologi perkembangan terdapat teori kognitif. Dalam teori kognitif ada 3 bagian, yaitu bagian A, teori belajar Piaget. Dalam teori belajar Piaget merupakan salah satu pionir konstruktivis. Ia berpendapat bahwa anak membangun sendiri Piaget hidupnya dari pengalaman sendiri dengan lingkungannya, yang bisa membangun kegiatan sehari-harinya terhadap lingkungan. Ya baik, bagian B, teori humanistis.
Dalam teori humanistis adalah aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan psikoanalisis. Ya baik, bagian C, dinamika sistem kepribadian. Dalam dinamika sistem kepribadian ini seperti cara orang mempelajari kepribadian orang lain atau individu yang termasuk dalam teori-teorinya ada 4, yaitu nomor 1 perkembangan, nomor 2 sosial, nomor 3 kepribadian, nomor 4 kognitif. Ya baik, dalam bab 4 saya akan membahas tentang masa perkembangan dalam kandungan. Di dalam masa perkembangan dalam kandungan ada awal proses kehamilan. Di sini ada 2 bagian. Bagian pertama A, tahap perkembangan janin. Pada tahap pertama zygotes tumbuh membesar melalui pembelahan sel dan terbentuklah segumpalan sel-sel yang kemudian membenamkan diri pada dinding rahim seorang wanita. Ya baik, dalam bagian B, masa perkembangan janin. Dalam masa perkembangan janin dimulai dari awal bulan ketiga hingga akhir kehidupan rahim, janin dikenal sebagai masa janin. Ya baik, dalam bab 5 saya akan membahas tentang perkembangan masa bayi. Dalam perkembangan masa bayi terdapat pengertian masa bayi. Dalam pengertian masa bayi terdapat 3 bagian, yaitu bagian A terlebih khusus mengarah kepada fisik. Dalam fisik ini bertambahnya tinggi badan pada seorang bayi dan berat badannya. Bagian 2 psikologi ini tentang jiwa individu pada seorang bayi. Bagian 3 lebih mengarah kepada motorik. Motorik lebih ke hal-hal yang dilakukan berulang-ulang kali. Ya baik, dalam bab 6 saya akan membahas tentang perkembangan masa awal anak-anak. Dalam perkembangan masa awal anak-anak terdapat perkembangan fisik. Dalam perkembangan fisik terdapat 2 bagian, yaitu bagian A terlebih khusus mengarah kepada tinggi dan berat badan seorang anak. Dalam pertumbuhan seorang anak terlebih khusus mengarah kepada tinggi badan dan berat badan. Tinggi badan bertambah tinggi dan berat badan seorang anak bertambah berat. Nomor 2, perkembangan otak pada seorang anak. Awalnya otak pada anak-anak yang tadinya tidak bisa memanggil seorang ayah atau ibu dan kakak atau adik, dan akhirnya bisa memanggil dengan baik. Ya baik, saya akan membahas tentang bab 7. Dalam bab 7 terdapat masa akhir kanak-kanak. Dalam masa akhir kanak-kanak terdapat ciri akhir kanak-kanak. Dalam ciri akhir kanak-kanak terdapat 2 bagian, yaitu bagian A, perkembangan fisik pada akhir masa kanak-kanak. Dalam perkembangan fisik pada akhir masa kanak-kanak, perkembangan fisik pada akhir masa kanak-kanak yaitu berakhirlah tinggi badan dan berakhirlah perbandingan pada tulang belulang, dan berakhirlah perbandingan pada otaknya maupun lemak. Ya baik, dalam bagian B, keterampilan awal masa kanak-kanak. Dalam keterampilan awal masa kanak-kanak terdapat 4 bagian, yaitu nomor 1 menolong diri sendiri, nomor 2 menolong orang lain, nomor 3 keterampilan sekolah, dan nomor 4 keterampilan bermain. Ya baik, dalam bab 8 saya akan membahas tentang masa remaja. Dalam masa remaja terdapat pengertian psikologi perkembangan dan remaja. Dalam pengertian psikologi perkembangan remaja terdapat 2 bagian, yaitu bagian A, pengertian psikologi perkembangan. Dalam pengertian psikologi perkembangan ini terdapat tentang
jiwa manusia dan terlebih khusus mengarah kepada pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Ya baik, bagian B, makna remaja. Dalam makna remaja terdapat masa remaja yang dimulai dari umur 13 sampai 18 tahun 18 tahun dan lebih khusus kepada aspek-aspek yang berkembang adalah fisik, psikologi, dan lain-lain. Ya baik, dalam bab 9 saya akan membahas tentang masa dewasa. Dalam masa dewasa terdapat pembagian masa dewasa. Dalam pembagian masa dewasa terdapat dua bagian, yaitu bagian A, masa dewasa awal. Pada masa dewasa awal, pembagian masa dewasa nomor 1, masa dewasa awal ini bermula antara 10 tahun sampai dengan 12 tahun hingga 18 tahun sampai 22 tahun. Masa ini mengalami pertumbuhan pesat, contohnya membentuk identitas terhadap seorang anak. Ya baik, bagian B, masa dewasa madya. Pada masa dewasa madya ini berawal dari umur 20 tahun sampai 30 tahun. Dalam masa ini terlebih khusus kepada individu lebih memiliki pemikiran yang matang dan lebih dewasa lagi. Ya baik, pada bab 10 saya akan membahas tentang masa tua. Pada masa tua terdapat usia madya, penyesuaian pribadi dan sosial. Dalam usia madya, penyesuaian pribadi dan sosial terdapat satu bagian, yaitu bagian A, terlebih khusus mengarah kepada karakteristik usia madya. Dalam karakteristik usia madya terdapat penyesuaian pribadi dan sosial dalam suatu individu yang harus bisa menyesuaikan diri dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial. Dalam karakteristik usia madya terdapat 4 bagian, yaitu bagian 1, usia madya merupakan periode yang sangat ditakuti. Bagian 2, usia madya merupakan masa transisi. Bagian 3, usia madya merupakan masa stres. Bagian 4, usia madya merupakan usia yang berbahaya. Ya baik, pada bab 11 saya akan membahas tentang aspek-aspek pendukung pada perkembangan pendidikan anak. Dalam aspek-aspek pendukung pada perkembangan pendidikan anak terdapat satu bagian, yaitu motivasi belajar. Dalam motivasi belajar terdapat 2 bagian, yaitu bagian A, fungsi motivasi. Dalam fungsi motivasi lebih mengarah kepada fungsi motivasi adalah untuk membuat anak semakin semangat dan belajar. Dan bagian B, kiat-kiat motivasi. Dalam kiat-kiat motivasi terdapat 4 bagian, yaitu bagian 1, kenali ciri-cirinya. Bagian 2, ciptakan suasana sehat dalam keluarga. Bagian 3, tekanan keberhasilan. Bagian 4, tentukan prioritas utama dan lain-lain. Ya baik, pada bab 12 saya akan membahas tentang psikologi perkembangan pada pendidikan di Indonesia. Dalam psikologi perkembangan pada pendidikan di Indonesia terdapat dampak psikologi pada kehidupan manusia. Dalam dampak psikologi perkembangan pada kehidupan manusia terdapat 2 bagian. Bagian A, perilaku. Perilaku seseorang terlebih khusus mengarah kepada dampaknya sangat baik, karena dengan psikologi perkembangan kita dapat mengetahui keadaan jiwa seseorang. Bagian B, merasa dihargai. Dalam perilaku kita dapat mengetahui sikap, kebiasaan, dan pola perilaku dari individu atau seseorang. Merasa dihargai ini seperti anak-anak yang diberikan kesempatan untuk lebih bebas mengekspresikan diri terhadap seseorang. Iya baik, sekian dari penjelasan saya tentang
materi perkembangan peserta didik. Mohon maaf mungkin ada salah kata dari saya. Saya mohon maaf lagi sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.